Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang akan dibahas sekarang ini adalah konsep tentang masa depan masyarakat Sunda. Jadi kita akan belajar konsep-konsep Sunda tentang masa depan itu dengan konsep-konsep yang sangat rasional. Jadi kenapa konten ini khusus untuk orang yang sedang berpikir? Karena kita akan membahas dan menganalisa tentang konsep-konsep Sunda yang tidak pernah dibahas oleh kaum intelektualnya. Jadi sebenarnya ini harapan besar untuk kaum-kaum muda dari Sunda itu yang cerdas-cerdas ini, yang sekolahnya di sekolah-sekolah favorit ITB, IPB, UI, Unpad, UI, dan lainnya. Cobalah mulai sekarang itu bahaslah. Coba mulai diskusikan tentang pemikiran-pemikiran Sunda itu sangat hebat sekali itu. Jika mempelajari tentang pemikiran Sunda itu akan sangat hebat karena sangat rasionalistik, berkonsep masa depan, berorientasi kebaikan dan sangat motivatif. Coba bandingkan dengan buku-buku motivasi. Itu sangat motivatif sekali. Jadi kan orang Sunda banyak itu di sekolah-sekolah favorit itu. Anak-anak muda yang cerdas itu. Cobalah dikit-dikit. Jangan hanya pemikiran-pemikiran luar saja yang dipelajari. Ke pemikiran ya, jangan ke budaya. Budaya itu ya terserah pribadi-pribadi lah. Tapi ke pemikiran ini. Jadi kita bahas ke pemikiran Sunda. Karena kalau dengan kebudayaan itu mungkin banyak beda pendapat lah. Itu pribadi-pribadi saja. Tapi kita ke pemikiran. Sekarang kita kembali lagi ke judul aslinya, di konsep masa depan masyarakat Sunda itu seperti apa, yang dikonsep oleh kaum Buhun atau para pemikir nenek moyang orang Sunda itu seperti apa. Nah, untuk berbicara tentang masa depan itu kan kita harus mengetahui konsep waktu. Konsep waktu dan zaman dalam tradisi Sunda. Ada suatu ungkapan yang gini, bagus sekali ini. Ada peribahasa gini, ngindung ka waktu mi bapa ka zaman. Jadi orang Sunda itu harus ngindung ka waktu mi bapa ka zaman. Jadi kalau dalam Al-Quran itu kan ada wal asri innal insana lafi khusr, itu kan ya itu demi masa, demi waktu gitu kan ya. Jadi ungkapan mengindung ka waktu mi bapa ka zaman itu kalau di terjemahan biasa itu menginduk ke waktu berpatokan ke zaman gitu. Jadi menginduk ke waktu berpatokan ke zaman. Tapi intinya sebenarnya ngindung ke waktu bapak ke zaman itu intinya orang Sunda itu perlakuan terhadap waktu itu harus seperti ke ibu. Ya, jadi ibu yang mengurus kita kan, mengurus anaknya dengan tekun gitu ya, dengan sabar kan itu dah. Ya itu, jadi konsepnya jelas. Jadi kalau terhadap waktu itu orang Sunda itu harus memperlakukan seperti ke ibu. Nah kalau ke zaman itu seperti ke bapak. Bapak itu kan dalam mencari nafkah itu kan mengikuti perkembangan zaman. Gak salah orang Sunda itu mengikuti perkembangan zaman itu kan. Jadi berpatokan ke zaman. Jadi kalau zaman berubah ya kita harus menyesuaikan dengan nilai-nilai kesundaannya jelas dan tegas. Tentang zaman ini dipertegas lagi dalam naskah Uga Siliwangi itu. Ada ungkapan gini, undur zaman mawa zaman, saban zaman mawa lalakon. Jadi undur zaman itu kan zaman sekarang mundur ke belakang. Bisa aja diterjemahkan pergolakan zaman kan. Dari dulu sampai sekarang kan terjadi pergolakan zaman. Jadi dalam pergolakan zaman itu undur zaman mau zaman, membawa zaman. Jadi membawa zamannya. Nah, jadi setiap setiap waktu itu berubah zamannya itu. Saban zaman mawa lalakon. Setiap zaman itu membawa lalakon. Jadi membawa lalakon. Nah, lalakon itu kan dalam bahasa Sunda itu. Coba kalau kita sering nonton film atau wayang lah gitu ya. Kan ada lalakonnya. Lalakon itu
inti cerita atau tema cerita, judul cerita, dan ada pemerannya. Jadi lalakon di sini ada cerita, naskah, cerita, atau kalau dalam jangka waktu itu jadi sejarahnya itu ada gitu kan itu. Tema sejarahnya ada dan orang yang melakukan sejarahnya itu ada, pemeran sejarahnya itu ada, pemeran lalakonnya itu ada gitu. Setiap zaman itu membawa lalakon. Jadi cerita dan pemeran ceritanya itu berbeda-beda. Nah, masalahnya kita itu bagaimana supaya kita itu ngalah lakon. Jadi yang ngalah lakon itu, yang menjadi pemeran itu harusnya kita. Makanya ada ungkapan lagi, ulah siga jati kasiliku junti. Jati itu adalah pohon yang sangat bagus ya. Junti itu adalah jati kerdil. Jadi sejenis jati tapi kerdil. Jadi intinya itu jangan seperti jati kasiliku junti. Jati terhalangi oleh junti. Jadi inti dari peribahasa ulah siga jati kasiliku junti itu bahwa orang baik-baik itu harus berperan. Jangan biarkan peran-peran utama itu diberikan kepada orang-orang yang berpikiran kerdil, orang yang licik, gitu intinya itu. Makanya orang baik harus berperan. Yang punya tujuan baik, cita-cita baik itu harus berperan dalam kehidupan itu. Jangan sampai kasih liku junti. Jadi jangan dibiarkan orang-orang yang berpikiran kerdil dan licik itu menguasai hal yang sangat penting. Itu bahaya itu. Jadi orang-orang baik ya, orang-orang bercita-cita baik itu harus berperan, intinya gitu ya, supaya lalakonnya benar gitu ya. Jangan Petruk jadi raja ya. Itu Petruk jadi raja itu kan dipaksakan itu. Kalau Petruk jadi raja itu kan banyak kebohongan-kebohongan, banyak basar-basarnya. Jadi Petruk kan jadi raja itu. Jadi intinya orang-orang baik itu harus berperan, harus ngalah lakon. Jadi undur zaman mau zaman, saban zaman mau lalakon. Jadi setiap pergolakan zaman itu membawa zaman. Dan setiap zaman itu membawa lalakon. Lalakon itu ya pemeran dan cerita sejarahnya itu ya membawa itu. Jadi membawa cerita dan pemerannya. Supaya orang baik ini berperan, makanya jangan sampai seperti jati kasiliku junti gitu. Orang-orang baik itu harus berperan, jangan dibiarkan kasilih oleh orang-orang yang kerdil dalam berpikir, amburadul itu. Nah, jadi sebelum ke konsep masa depan itu ya kita emang harus tahu dasar-dasar dulu pemikiran, pertama konsep waktu, kedua konsep zaman, ketiga ini kesinambungan sejarah. Ada suatu teori yang dikembangkan oleh seorang ahli peradaban begini. Suatu bangsa itu akan maju atau modern atau berkemajuan jika melewati 3 fase ini. Pertama itu ada kesinambungan sejarah, sehingga ada komunikasi masa lalu, masa kini, dan masa depannya. Kan gitu ya. Kedua itu ada transformasi dari bahasa lisan ke bahasa tulisan. Jadi harus jangan hanya ceramah aja, nggak pernah nulis. Coba orang-orang berceramah itu nulis lah. Intelektual itu sebenarnya di menulis, bukan di ceramah. Dan yang ketiga sebenarnya kan belajar pada bangsa-bangsa yang maju lah, gitu kan. Nah, kembali lagi ke sinambungan sejarah. Dalam tradisi Sunda itu ada perkataan dari Prabu Dharma Siksa, adalah Raja Sunda yang ke-25. Berkata ini, hananguni hanaman ke, tan hananguni tan hanaman ke. Ada dahulu, ada sekarang, tidak ada dahulu, tidak ada sekarang. Jadi sebenarnya kan gini, kenapa kita itu harus menghormati pada pemikiran kaum buhun dulu? Karena kita itu ya harus menghormati nenek moyang kita lah. Terutama suatu pemikiran-pemikiran yang mencerahkan itu harus kita jaga itu, harus kita ceritakan tiap tahun itu. Kenapa? Supaya ada kesinambungan sejarah dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, kan gitu. Supaya nanti ada komunikasi antara masa lalu, masa kini, dan masa depannya. Jadi masa depan itu, generasi masa depan itu bisa membaca
pemikiran-pemikiran masa lalunya. Jadi ada komunikasi nantinya itu, ada kesinambungan sejarah. Makanya makanya kenapa kita itu perlu mempelajari sejarah supaya ada komunikasi itu. Tanpa ada komunikasi itu, orang yang belajar tinggi-tinggi itu hanya ngambang. Tinapak kayak gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu tinapak, kali itu kali ya. Jadi terlepas dari tradisinya. Dan orang Sunda itu kan udah dikatakan bahwa orang Sunda itu adalah orang-orang yang mempunyai konsep-konsep yang sangat hebat, konsep akal, konsep harta, konsep pencerahan, semua tekaran sage kan gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling siap menghadapi masa depan itu adalah masyarakat Sunda gitu. Nah, terus peran apa sebenarnya untuk masyarakat Sunda itu ke depannya itu seperti apa? Sebenarnya ada ungkapan dari Prabu Tajimalela. Berkata dia, insun medal, insun madangan. Kan gitu ya. Insun medal, insun madangan. Saya dilahirkan, saya menerangi. Ya, kan gitu ya. Intinya gini, saya dilahirkan, saya mencerahkan. Jadi intinya gini, orang-orang Sunda itu dilahirkan itu untuk mencerahkan, menerang, mencari pencerah-pencerah gitu kan, mencari penerang-penerang terhadap kebaikan. Nah, jadi orang Sunda itu harus menjadi pencerah terhadap kebaikan-kebaikan. Oh ini salah loh, ini konsepnya seperti itu loh. Nah, syaratnya di pencerah itu apa? Ya harus intelektualnya mumpuni, agamanya hebat kan. Di proses istihadnya itu sangat hebat. Jadi jangan taklid. Itu yang hanya taklid itu tidak akan menjadi pencerah itu. Untuk pribadinya aja gak bisa, apalagi untuk orang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.